Siapa kamu? Badan Diklat selain harus mampu merencanakan kurikulum, dituntut untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kebutuhan peserta Diklat, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal serta dapat mencetak insan dan bijaksa yang mampu menghadapi tantangan serta perkembangan dinamika hukum yang Salam Adiaksa. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menjaga siklus keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia. Kemampuan para jaksa di seluruh Indonesia untuk memberikan sistem layanan masyarakat yang baik tentunya dipengaruhi oleh sistem pembelajaran dan pelatihan yang mumpuni. Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia tentunya menjadi figur penting di balik terasahnya kemampuan mereka. Lalu, bagaimana kisah perjuangan para calon jaksa ini dalam menghadapi pembelajaran yang kompetitif di Badan Diklat? Serta bagaimana pula strategi para pemimpin Badan Diklat untuk mencetak jaksa-jaksa yang kompeten dan ahli? Saksikan kisah selengkapnya di Jurnal Adiaksa, episode Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Saya, Feby Irwani. Jaksa Agung Republik Indonesia bertindak selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. kedudukan sebagai seorang jaksa juga harus memberikan saudara kewenangan yang merampas kemerdekaan seseorang. Ini tentunya kewenangan yang sangat luar biasa. Saya Rudi Margono selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Badan Diklat mempunyai tugas 6, yaitu antara lain 1, merencanakan dan merumuskan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, kolaborasi dan sinergitas dalam merumuskan kebijakan teknis. Yang keempat adalah kerjasama dengan pihak eksternal, antara lain dengan di wilayah dalam negeri maupun luar negeri, utamanya terkait dengan kerjasama pembelajaran, peningkatan kompetensi. Yang kelima adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja tahun berjalan. Yang terakhir adalah yang keenam, melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Jaksa Agung atau undang-undang. Kejaksaan Corporate University adalah tim kerja untuk percepatan dan pemberdayaan kompetensi seluruh eselon 1 di Kejaksaan Republik Indonesia, utamanya terkait dengan pembelajaran terintegrasi terkait dengan kebutuhan teknis di Kejaksaan sesuai dengan TUSI. Corporate University ini penting adalah sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, baik secara internal, utamanya terkait dengan kebutuhan teknis, manajerial, untuk percepatan peningkatan dalam meraih visi misi kejaksaan. Antara lain, diklat teknis yaitu terkait dengan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana umum lainnya, utamanya terkait dengan TUSI kejaksaan. Sebenarnya ini
prestasi kita bersama, yaitu terkait dengan pembelajaran siswa PPPJ yang minimal mendapatkan satu sertifikasi pelatihan sebagai kompetensi dasar untuk melengkapi kompetensi terkait dengan perancang undang-undang, perancang kontrak, mediator, kemudian terkait dengan keahlian legal audit, terkait dengan pengadaan barang jasa. Ini penting karena sebagai jaksa yang langsung bekerja di masyarakat harus dibekali kompetensi yang bersertifikasi yang diterbitkan oleh BNSP, Badan Sertifikasi Profesi. Baru peserta PPJ tahun ini yang diberikan pelatihan dan jumlahnya sangat besar, yaitu antara lain 349, sehingga kita mendapatkan rekor muri sebagai pembelajaran bersertifikasi dari BNSP terbanyak. Nama saya Heri Jerman, sebagai Kepala Pusat Pendidikan Diklat Teknis Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Lama waktu yang diperlukan itu sampai 4 bulan, termasuk praktek kerja di lapangan. Muatannya adalah 60% itu adalah teori dan 40% itu adalah praktek. Ada yang namanya PKL, ya, praktek kerja lapangan. Itu maksudnya adalah kita berangkatkan siswa-siswa ini ke beberapa kejaksaan negeri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini untuk bisa secara langsung mengikuti praktek teknis yang ada di kejaksaan negeri, dimulai dari meneliti berkas perkara yang ada di kejaksaan negeri sampai pada bagaimana suatu perkara itu dieksekusi. Nama Dian Susnale, jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Itu ada beberapa materi pokok yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan diklat dimaksud. Antara lain, pertama adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga berkaitan dengan keterampilan dan juga berkaitan dengan disiplin. Untuk Badan Diklat ini tidak hanya fokus untuk menyiapkan calon jaksa saja, tetapi juga untuk pengembangan kapasitas jaksa-jaksa yang sudah menduduki jabatan sebagai kepala seksi. Semua jaksa-jaksa dalam bidang-bidang yang telah dijabat oleh para jaksa-jaksa yang di daerah, dalam rangka untuk pengembangan kapasitas sebagai jaksa untuk pelaksanaan tugas keseharian di daerah. Proses pendidikan ini tidak hanya terhenti pada pembelajaran teori, namun juga yang terpenting adalah menghasilkan jaksa-jaksa siap tempur yang sudah terasah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Saksikan sesaat lagi. Harus bisa membentuk watak karakter dari terutama aspek kedisiplinannya. Ketajaman analisa akan berdampak pada output dan masyarakat akan lebih percaya kepada kejaksaan. Salam Adiaksa. Proses pendisiplinan yang ketat dan pembelajaran yang berkesinambungan dengan permasalahan dunia tentunya akan menghasilkan calon jaksa yang ideal. Namun, apa saja tantangan yang harus dihadapi dalam perjalanan mereka?
itu berawal ketika tahun 2021 ketika saya melihat sebuah berita di media, kalau salah media online, di mana seorang alumni Universitas Jambi yang dimana itu adalah alumni alma mater saya menjadi seorang Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Beliau namanya adalah Bapak Febri Adriansyah yang sekarang beliau menjabat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Disitulah tergerak hati saya bahwasanya ternyata seorang putra daerah Jambi yang merupakan alumni Universitas Jambi ternyata bisa sukses loh di kejaksaan, dan itulah yang membuat saya menjadi terdorong untuk mencoba untuk tes kejaksaan. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Karena kan pada saat itu saya kan juga posisinya bekerja ya. Saya bekerja dan cukup menyita waktu karena kan kita kan kerja dari pagi sampai sore gitu kan. Dan untuk mempersiapkan tes itu kan tidak mudah ya. Banyak materi yang harus kita pelajari. Mungkin lebih ke manajemen waktu ya, lebih ke arah diri sendiri. Yang namanya kita kan tahu ya, saingan kan seluruh Indonesia. Karena kan ini instansi pusat, gitu. Banyak saingannya. Dan yang mungkin yang lebih tantangan itu karena tidak ada keluarga satupun di keluarga saya yang dari kejaksaan ya, untuk sharing bagaimana cara proses rekrutmennya gitu. Jadi lebih ke arah pengalaman-pengalaman orang yang kayak saya dengar di sosial media gitu. Nama Muhammad Alif Zafran Aminuddin. Kalau dalam pembelajaran teori cukup signifikan karena sistem di sini saya melihatnya kita diajar terkait bagaimana menangani suatu perkara-perkara tertentu, terkait bagaimana pembelajaran moral, budi pekerti, kemudian terkait bagaimana hal-hal teknis sebagai jaksa, misalnya menyusun surat dakwaan, penuntutan, kemudian misalnya menangani suatu perkara satwa liar, menangani suatu perkara pertambangan, dan perkara lingkungan hidup, sektor keuangan, dan sebagainya. Semasa kuliah tidak seteknis itu karena di masa kuliah kita belajar lebih general, misalnya ilmu hukum, hukum pidana, untuk menyentuh ke ranah-ranah teknis terkait apa pidana-pidana pada bidang tersebut itu tidak terlalu kami sentuh pada masa kuliah. Nama saya Devi Cintia Ramadanti. Pada saat nanti saya sudah dilantik, saya mau diri saya itu akan tetap menjadi diri saya sendiri gitu. Tidak kanan, tidak kiri, tapi saya berada di jalan yang harusnya memang benar di situ gitu. Mampu untuk menganalisis kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di sekitar agar saya itu tidak menjadi diri yang apatis kepada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di samping saya. Pada hari ini saya mengucapkan syukur dan sekaligus merasa bangga karena di depan saya sudah terdapat beberapa kumpulan barisan yang berisikan wajah-wajah calon pimpinan kejaksaan yang akan datang, yang meneruskan tongkat estafet untuk memimpin Korps Adiaksa serta legasi kepemimpinan yang di masa yang akan datang. Yang diharapkan output dari Badan Diklat ini selain penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, mereka juga harus mempunyai attitude, disiplin. Nah ini yang menjadi yang diharapkan agar nanti sekembalinya mereka kepada pengabdian mereka di berbagai daerah, di situ nanti diharapkan mereka membuat sesuatu yang baik sehingga masyarakat begitu percaya, public trust begitu percaya kepada kejaksaan dalam pelaksanaan tugas keseharian mereka. Harus bisa membentuk watak karakter dari terutama aspek kedisiplinannya. Ketika mereka sebelum masuk pendidikan di sini tentu
belum mempunyai watak sifat karakter kedisiplinan yang semula mereka tidak pernah dapatkan ketika belum pendidikan calon jaksa, maka ketika di sini dia harus terbentuk kedisiplinannya. Terkait dengan pelajaran mandiri melalui sistem aplikasi di mana seluruh ASN seluruh Indonesia kejaksaan akan belajar secara mandiri. Ke depan sentral diklat di daerah beberapa akan dijadikan miniatur Badiklat, bisa menyelenggarakan diklat-diklat teknis. Ini penting sebagai pemerataan sistem pembelajaran yang merata dan bisa diikuti oleh seluruh ASN kejaksaan di Indonesia. Kita akan melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang bersifat sertifikasi. Kalau ukur sertifikasi ini penting agar performa individu APH kejaksaan khususnya mempunyai nilai karakter kompetensi dalam mengerjakan setiap tugas-tugas. Ketajaman analisa akan berdampak pada output dan outcome-nya masyarakat akan lebih percaya kepada kejaksaan. Pencapaian demi pencapaian sudah diraih oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran Kejaksaan Corporate University yang menekankan pada sistem pembelajaran terintegrasi tentunya menjadi harapan baru bagi pemerataan pembelajaran hingga ke pelosok Nusantara. Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya bergerak berdasarkan keadilan semata, namun hati nurani juga menjadi kekuatan dalam mencari penyelesaian. Saksikan program Jurnal Adiaksa dalam episode berikutnya dengan topik yang berbeda di Kompas TV. Saya, Harlis Regar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, pamit undur diri.